Di Yesaya pasal 3 ayat 2 terdapat sebuah ayat yang menjelaskan penyebab kejatuhan kerajaan Yehuda. Mari kita baca mengapa kerajaan Yehuda jatuh. Secara logika, kerajaan itu seharusnya sangat kuat. Mengapa bisa jatuh? Mari kita baca. Keputusan Yerusalem dan kejatuhan Yehuda. Karena perbuatan dan lidah mereka melawan Tuhan, membuat marah mata kemuliaannya yang penuh kemuliaan. Muka mereka bisa menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Muka mereka bisa menunjukkan kesalahan mereka sendiri. Mereka seperti Sodom yang mempromosikan dosa mereka. Tidak menyembunyikan. Mereka celaka. Karena mereka menimbulkan celaka bagi diri sendiri. Mengapa demikian? Di sini dikatakan Yerusalem jatuh. Yerusalem seharusnya kota suci. Kota suci adalah tempat tinggal Allah. Seharusnya kota itu tidak akan jatuh. Mengapa bisa jatuh? Mengapa roboh? Karena dikatakan lidah dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Mereka selalu membicarakan kejahatan mereka. Mereka bicara soal berhala, membicarakan perzinahan. Topik pembicaraan mereka adalah tentang kelemahan moral. Lalu bagaimana dengan perbuatan mereka? Perbuatan mereka adalah memuja berhala. Dan hal ini membuat murka kemuliaan Tuhan yang agung. Maka karena itu, kerajaan itu pun runtuh. Kerajaan runtuh karena kata-kata dan perbuatan mereka melawan Tuhan. Bagaimana dengan kerajaan Israel? Kapan kerajaan Israel kuno berkembang? Saat zaman Daud. Dan awal masa Salomo kerajaannya sangat makmur. Karena pada zaman Daud dan Salomo, semua orang sungguh-sungguh menyembah Allah. Bait suci di Yerusalem ada pelayan yang sesuai. Melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Rakyat tidak menyembah berhala. Menurut keadilan Allah. Kerajaan pun sangat makmur. Namun pada masa tua Salomo, kita tahu seorang raja mewakili sebuah negara. Salomo sebagai raja. Dasar sebuah negara adalah raja. Raja adalah dasar negara itu. Jika dasar seorang raja kuat, negara pun kuat. Sekarang mari kita lihat saat Daud menjadi raja. Dasar negara kuat. Artinya raja takut akan Tuhan. Kepercayaannya kepada Allah kuat. Tidak pernah menyembah berhala. Maka dasar kerajaan itu kokoh. Saat Daud selesai memerintah, apakah tahtanya kuat? Sangat kuat. Kemudian saat Salomo menjadi raja, pada awal pemerintahannya, pembangunan bait suci, saat awal pemerintahannya, dia sangat kuat. Tidak mudah terpengaruh. Dia kuat dan mencintai Tuhan. Karena itu kerajaannya stabil. Semua 12 suku mengirim upeti kepada Salomo. Selain itu negara sekitar juga mengirim upeti kepada Salomo. Negara sangat makmur. Menjadi raja damai. Tidak ada yang berani melawan Salomo. Karena Salomo saat itu takut dan percaya kepada Tuhan. Sebagai raja, dia pun mengatur imam yang sesuai. Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Namun pada masa tua, pelayan membaca Alkitab dan menemukan dasar kerajaan tidak kuat. Dasar kerajaan tidak kuat. Artinya Salomo menjadi tidak teguh. Salomo, dia menikahi banyak perempuan asing. Yaitu perempuan asing pemuja berhala. Mereka menggoda dia untuk menyembah berhala. Membuat dia menjauh dari Tuhan. Baik, dasar negara tidak stabil. Dasar negara adalah Salomo. Raja adalah dasar negara. Meski tidak stabil. Apakah negara stabil atau tidak? Baik. Perasaan Salomo terhadap Tuhan tidak stabil. Meninggalkan Tuhan. Baik, berarti negara ini akan goyah. Tuhan adalah negara Salomo dalam klasifikasi. Yeroboam, seorang menteri yang diberikan 1 dari 10 suku. Disebut menteri Yeroboam. Salomo, ketika anaknya naik tahta, hanya ada 1 suku saja, yaitu, suku Yehuda diberikan kepada Tuhan. Jadi kita lihat apakah dasar negara itu stabil atau tidak. Dilihat dari hubungan pemimpin negara dengan Tuhan. Kalau stabil, di sini dikatakan Yehuda jatuh. Yehuda jatuh. Kenapa Yerusalem jatuh? Karena lidah dan perbuatan mereka menentang Tuhan. Jika seorang raja yang teguh, warga siapa yang berani berbuat jahat? Siapa yang berani berbuat jahat? Bukankah raja berkuasa menghukum mereka? Maka negara akan stabil jika rajanya. Dasar kuat. Negara jadi stabil. Dasarnya adalah kepercayaan kepada Tuhan seberapa kuat. Dasar itu sekuat itu. Sekarang kita lihat dasar negara Israel sangat kuat. Amin.